Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya selaku Ketua Kelompok 1 Ryan Baltadio, di sini saya akan menjelaskan tentang brand Erigo. Yang pertama, anggota kelompoknya ada Aldi Wahyudi, yang kedua ada Bertrand Orlando, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Abrar Furkan, yang kelima ada Chandra Dinata Adil, dan yang terakhir ada Ryan Calvin. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Chandra. Untuk Chandra, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya Chandra Dinata akan memulai presentasi. Lanjut. Sejarah perusahaan Erigo. Erigo adalah perusahaan yang mempunyai merek atau produk lokal di Indonesia. Erigo merupakan satu perusahaan dengan merek fashion yang berkembang di Indonesia yang menawarkan kualitas dan desain yang tinggi untuk mendukung perjalanan dan kebutuhan sehari-hari. Merek pakaian yang berfokus pada produk pakaian pria dan wanita. Erigo mencoba menghadirkan produk untuk remaja yang ingin tampil trendy, semi formal, santai, dan nyaman di Indonesia. Lanjut. Dalam portofolio yang ada, Erigo mencoba bersaing dalam perdagangan bebas internasional sebagai salah satu merek Indonesia dalam industri mode dunia. Peluang di dunia traveling memang alasan yang mendasari Muhammad Sadat selaku CEO dari Erigo Store. Kemudian mendirikan Erigo Store pada 28 November 2010. CEO memulai karir bisnisnya di industri fashion dengan menciptakan merek bernama Selected & Co. Pada saat itu, merek ini berganti nama menjadi Erigo pada Juni 2013 dengan konsep baru dan segar. Lanjut. Lingkungan pemasaran ekonomi mikro perusahaan Erigo. Lingkungan mikro dalam hal pemasaran merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan bisa memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Cara untuk melihat bagaimana pemasaran ekonomi mikro yang dilakukan perusahaan Erigo yaitu dilihat dari aspek penyediaan, aspek pemasaran, aspek pelanggan, aspek pesaing, dan aspek masyarakat. Lanjut. 1. Aspek penyediaan. Perusahaan ini memproduksi dan mendesain sendiri barang yang akan dijual dengan langkah awal mengubah sebuah kain dengan model desain menjadi produk seperti baju, celana, kemeja, dan jaket dengan desain yang kekinian. Erigo mulai dipromosikan di semua media elektronik maupun di media cetak, sampai pada waktunya Erigo memperkenalkan produknya di kancah internasional, yaitu di New York Fashion Week. Erigo menjadi merek lokal yang dikenal di seluruh dunia. Lanjut. Aspek pemasaran. Erigo melakukannya di beberapa platform offline dan online. Dalam platform offline, mereka terkadang ikut melakukan penjualan di event bazar. Mereka juga membuka beberapa official store di beberapa kota, yaitu Palembang, Jogja, Banjarmasin, dan Malang. Dalam platform online, mereka juga melakukan penjualan terbesar di e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi menggunakan jasa selebriti endorser untuk meningkatkan engagement mereka. Hingga kini mereka sudah bisa memaksimalkan pemasaran mereka menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan Videotron yang berada di Times Square, New York untuk menjadi acuan. Mereka memperkenalkan produk di kancah internasional. Brand Erigo sendiri menurut peluang yang ada dilihat dari aspek pelanggan. Dari kelas menengah sehingga brand lokal ini harganya dapat dijangkau oleh kalangan bawah hingga kalangan atas. Bisa membeli brand Erigo. Erigo sendiri dalam membuat desain itu juga dilihat sangat trendy dan model pakaiannya banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Lanjut. Dari aspek pesaing, Erigo memiliki persaingan yang sangat ketat, apalagi dengan sifat konsumtifnya rakyat Indonesia dan banyak akan pilihan brand fashion yang menarik di luar sana, mungkin seperti Roughneck, Thanks Insomnia, dan lain-lain. Di sini bisa terlihat bahwa persaingan brand sangat ketat, apalagi dengan harga kompetitor yang relatif murah, yang membuat Erigo harus lebih memperhatikan situasi yang ada saat ini. Dan Erigo harus membuat inovasi yang terbaru untuk mengatasi masalah ini dan membuat konsumen makin senang dengan brand Erigo. Lanjut. Yang terakhir ada aspek masyarakat. Warga lokal merupakan salah satu pengaruh besar dalam kesuksesan perusahaan dalam mencapai target mereka. Karena masyarakat lokal ingin mengapresiasi produk lokal yang mendunia. Inilah faktor kunci perusahaan Erigo menjadi favorit masyarakat Indonesia saat ini, dan fakta mengatakan bahwa harga Erigo sangat terjangkau. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan Baltadio. Ya, terima kasih. Saya di sini akan membawakan tentang lingkungan pemasaran ekonomi makro perusahaan Erigo. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis, dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka.
Setiap perubahan faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal perusahaan. Lanjut. Aspek perusahaan. Aspek perusahaan Erigo bisa dilihat dari beberapa 3 sisi. Yang pertama adalah sisi ekonomi, yang kedua adalah sisi sosial budaya, dan yang terakhir adalah sisi teknologi. Lanjut. Sisi ekonomi yang pertama. Dalam segi ini, Erigo harus mampu mengetahui kemampuan masyarakat dalam berperilaku konsumtif. Supaya Erigo bisa mampu menyesuaikan anggaran penjualan mereka, Erigo juga harus memperhatikan pajak yang berlaku saat ini. Karena pajak bersifat berubah-ubah sesuai inflasi dan pendapatan perusahaan, yang mengakibatkan kemungkinan ada perubahan harga. Maka dari itu, harga dan pajak yang berlaku harus disesuaikan agar konsumen nyaman. Next. 2. Sosial budaya. Erigo pastinya memperhatikan komposisi demografis, selera, dan preferensi. Hal ini ditujukan untuk mengetahui minat konsumen berdasarkan tempat tinggal demografis, berdasarkan selera dan minat konsumen terhadap motif brand Erigo, dan harus menyesuaikan preferensi konsumen yang ada. Lanjut. Yang terakhir ada sisi teknologi. Dalam hal ini, Erigo bisa memanfaatkan perkembangan teknologi seperti menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads untuk advertising. Dan Erigo bisa memanfaatkan fitur nanoteknologi dalam membuat bahan baju anti bakteri dan sinar radiasi UV, dan bisa digunakan untuk bahan tekstil dalam metode pengembangan baju. Adapun langkah-langkah analisis yang bisa dimanfaatkan seperti tentukan tren masing-masing faktor, apakah lebih ke arah profit atau tidak, dan ada juga mengevaluasi signifikansi setiap peluang atau ancaman terhadap kinerja perusahaan dan kemungkinan terjadinya. Next. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Bertrand. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang STP Erigo. Yang pertama itu ada segmentation. Segmentation itu merupakan kegiatan pengelompokan, kegiatan pemasaran ke dalam kelompok kecil yang memiliki karakteristik yang sama. Terdapat beberapa kategori dalam segmentasi yang berhubungan dengan Erigo. Yang pertama ada demographic segmentation. Segmentasi ini itu dilakukan dengan cara mengelompokkan pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Pada Erigo sendiri, Erigo memiliki tujuan untuk menjual produk ini terhadap kaum milenial yang berusia sekitar 15-30 tahun dan bisa digunakan oleh pria maupun perempuan. Yang kedua itu ada geographic segmentation. Segmentasi ini tuh dilakukan dengan cara mengelompokkan pasar berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Pada Erigo menjual produknya itu tidak hanya di dalam negeri, melainkan akhir-akhir ini Erigo telah memajang iklan produknya itu di Times Square New York, Amerika Serikat. Yang ketiga itu ada psychographic segmentation. Segmentasi ini tuh dilakukan dengan cara mengelompokkan pasar berdasarkan pada kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Pada Erigo sendiri, Erigo bisa digunakan oleh para pekerja, mahasiswa, dan juga pelajar. Erigo juga tidak melihat kelas sosial tertentu bagi orang yang ingin membeli produk ini karena produk ini dijual untuk seluruh kelas sosial sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Produk Erigo ini sangat familiar di kalangan remaja karena desain warna dan hasil yang sesuai dengan karakteristik remaja yaitu ceria dan elegan serta stylish. Yang terakhir itu ada behavioral segmentation. Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi target konsumen menjadi segmen yang berdasarkan tingkah laku dan cara konsumen menggunakan barang tersebut. Pada Erigo itu membuat produk-produk yang sesuai dengan karakteristik dari calon pembeli. Ketika calon pembeli mendapat banyak pilihan yang bisa meningkatkan minat mereka, maka hal tersebut dapat meningkatkan selera dari calon pembeli untuk membeli Erigo ini sebagai fashion yang bisa digunakan dengan style milenial. Selanjutnya, yang kedua itu ada targeting. Jadi target marketing itu merupakan penentuan segmen yang akan dijadikan pada target pemasaran. Pada Erigo sendiri, target marketingnya itu menjual kepada anak-anak muda yang mencari suatu fashion yang kekinian dan cocok untuk digunakan oleh anak muda sehingga bisa membuat mereka merasa sangat nyaman ketika menggunakan brand dari Erigo ini sendiri. Yang terakhir itu ada positioning. Positioning itu merupakan strategi agar produk bisa terdapat di dalam ingatan konsumen, sehingga konsumen tahu keunggulan dari satu perusahaan tersebut dari kompetitor lainnya. Erigo sendiri membuat produk yang bisa membuat calon pembeli merasa nyaman, selalu update dengan tren fashion, dan hanya bisa dijangkau oleh calon pembeli.
Erigo sendiri juga memajang iklan produknya itu di Times Square, New York, Amerika Serikat, yang bisa dijadikan suatu kebanggaan dan akan selalu diingat oleh para pengguna brand Erigo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Calvin. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing mix dari Erigo. Erigo telah mengeksekusi berbagai tindakan dengan mengutamakan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu ada product, price, place, and promotion. Tindakan-tindakan yang dilakukan Erigo dalam mengemas bauran pemasaran tentunya sangat memberikan perkembangan pesat untuk bisnisnya. Bisnis yang menargetkan pasar kepada para anak muda ini menciptakan berbagai produk seperti kemeja, celana jeans, jaket, topi, dan tas, dengan desain modern dan variatif. Contohnya pada produk jaket yang ditawarkan memiliki beragam jenis seperti Sukajan, Varsity, Coach, hoodie, bomber, hingga pullover series. Berbagai variasi jaket tersebut tentunya memberikan kenyamanan dan kesan yang memiliki ciri khas tersendiri dan memudahkan konsumen dalam memandukan tema outfit yang akan dipakai. Selain itu, produk yang diciptakan Erigo juga banyak mengangkat tema budaya dari berbagai jenis daerah hingga negara tanpa menghilangkan kenyamanan dan ciri khas produk yang dipakai. Contohnya pada produk Varsity Jacket yang bertemakan Harvard University. Awalnya Varsity merupakan jenis jaket yang digunakan oleh mahasiswa Harvard. Karena tingkat kepopulerannya yang terus berkembang, banyak orang mulai menggunakan jaket Varsity. Jaket Varsity dari Erigo ini dibuat menggunakan bahan fleece yang hangat. Kemudian ada bordiran unik di bagian dada, lengan, dan punggung yang membuat penggunanya terlihat lebih cool. Ada juga detail kerah dan cuff bergaris yang membuat penggunanya siap tampil keren di mana saja. Terlebih lagi, semua produk yang ditawarkan Erigo memiliki harga yang cukup terjangkau untuk dinikmati masyarakat. Dengan kata lain, Erigo telah menyesuaikan bisnisnya berdasarkan mayoritas perekonomian masyarakat melalui standar pendapatan negara. Kemudian, strategi pendistribusian yang diluncurkan Erigo membuat penempatan terhadap bisnisnya menjadi lebih mudah untuk dijangkau. Erigo telah menyesuaikan saat ini telah memiliki gudang dengan tanah sebesar 5 hektar yang bernama Erigo Fulfillment Center yang mampu melayani distribusi ke seluruh penjuru Indonesia baik untuk reseller maupun konsumen. Sistem ekspedisi yang diciptakan Erigo dengan mengklasifikasikan setiap pemasaran berdasarkan kota yang dituju dan mengintegrasikannya seluruh pengiriman bersama JNT Express Indonesia memberikan performa ekspedisi yang sangat cepat yang membuat para konsumen maupun reseller lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan produk-produk Erigo. Sistem yang dibangun Erigo ini menjadi ciri khas atau pembeda dibanding dengan kompetitor lainnya dalam industri clothing line. Tidak hanya performa sistemasi produksi yang sangat berkualitas, sejak tahun 2015, Erigo mulai mempromosikan produknya melalui platform Instagram dan official website. Kemudian Erigo juga memiliki penempatan penjualan yang cukup tepat, dengan membangun official store di marketplace terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia dan Shopee pada tahun 2017 karena dinilai memiliki potensi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Erigo telah memanfaatkan online shop untuk mendapatkan keuntungan pasar yang lebih besar. Kemudian, Erigo memanfaatkan kemampuan digital atas perkembangan kemajuan sosial media yang berskala masif melalui sistem pemasaran endorsement dengan bekerja sama oleh berbagai influencer di Indonesia yang berkecimpung pada industri yang beragam. Tindakan ini membuat Erigo memiliki kekuatan besar yang memberikan potensi kemajuan bisnis secara signifikan. Lalu pada tahun 2017, Erigo telah mengadakan campaign dengan tema The Wandering Souls yang dimulai dengan kunjungan tim Erigo ke Jepang. Tema yang diangkat ini adalah sebuah manifestasi dari brand spirit yang bertujuan untuk mendorong dan menyemangati generasi muda agar selalu memiliki rasa ingin tahu dan simbol mengeksplorasi diri yang tinggi. Kampanye ini merupakan apresiasi berbagai kultur, karakter, serta gagasan yang diharapkan dapat membawa serangkaian inspirasi untuk memperkaya pemikiran, karya, dan kultur para generasi muda lokal, terutama dalam bidang fashion. Brand ini mengajak para generasi muda untuk menjalani setiap langkah perjalanan hidup yang dinamis dengan berani, dibekali pemikiran yang terbuka, dan tentunya style yang sesuai dengan pribadi unik masing-masing. Untuk memenuhi aspirasi tersebut, Erigo menyediakan beragam pilihan pakaian yang nyaman, terjangkau, serta fleksibel tanpa mengorbankan desain dan kualitas, yang mana setiap pakaian merepresentasikan bagian dari sebuah kultural melting pot yang selaras dengan inti dari Wandering Souls. Pada tur kali ini, fitur Erigo
dari produk-produk Erigo adalah jaket Sukajan, jaket tradisional Jepang yang dulunya sering dijadikan simbol bagi para Yankee di Jepang. Namun seiring berjalannya waktu, Sukajan mulai dipakai oleh semua kalangan. Selain Sukajan, Erigo juga menghadirkan desain-desain seputar kultur Jepang seperti geisha dan sumo. Kemudian pada bulan September 2021, brand ini mampu mempromosikan produknya melalui media iklan berbentuk digital billboard di New York Times Square, yang dinilai sebagai kota paling terkenal dan pusat pariwisata di Amerika Serikat, hingga Erigo mampu tampil di gelaran New York Fashion Week 2022 dan membuka pop-up bersama platform e-commerce Shopee yang mengangkat tema Fashion Meets Function. Pada kesempatan ini, Erigo bersama Shopee Indonesia menampilkan koleksi perdana dari lini Erigo X60. Tampilan yang memadukan warna-warna palet neon yang tidak biasa, seperti Orange Tiger, Black Beauty, Lemon Chrome, Teal Blue, Raspberry, dan Lime Green. Keputusan ini terinspirasi berdasarkan tren fashion kekinian di mana masyarakat mulai menyukai dan menggunakan warna-warna yang lebih berani dan variatif. Berbagai strategi pemasaran yang dilakukan tentunya sesuai dengan momentum yang sangat tepat sehingga Erigo dapat terus maju hingga ke pasar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldi. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang perbandingan marketing mix, STP, dan environment. Dapat disimpulkan bahwa marketing mix program dari Erigo sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, bisa dilihat dari cara Erigo menggarap pasar online dan kemudahan untuk mendapatkan produknya, sehingga hal ini dapat memudahkan konsumen dalam hal kemudahan berbelanja. Tak hanya itu, Erigo juga selalu berinovasi dan mengembangkan produknya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang paling penting, Erigo menawarkan harga yang terjangkau, sehingga masih bisa dibeli oleh kalangan menengah ke bawah. Next. Yang pertama, marketing mix. Produk yang bagus saja belum tentu cukup agar konsumen dapat mengenal sebuah produk. Marketing mix berfungsi untuk membantu perusahaan, marketing mix membantu perumuskan strategi marketing yang efektif agar dapat mengkomunikasikan produk Erigo tersebut di pasar yang tepat. Yang kedua ada segmentation, targeting, positioning atau STP. STP ini sendiri bertujuan untuk berfokus pada marketing dalam hal penerapan target advertising dan diferensiasi brand atau mengembangkan produk baru dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk mengelompokkan target. STP juga mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar agar lebih kompetitif. Ketiga ada marketing environment. Mengacu pada faktor dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun agar sukses membangun hubungan baik dengan konsumen. Next. Gap yang mungkin terjadi di perusahaan Erigo. Gap yang mungkin saja terjadi antara marketing mix, STP, dan environment yaitu persepsi konsumen terhadap produk Erigo yang sudah banyak digunakan masyarakat, sehingga banyak ditemukan di tempat umum orang yang menggunakan baju dengan jenis dan model yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abrar Furqan. Baik, masuk ke solution terhadap GAP. Untuk masalah GAP tersebut, solusi dari kelompok kami adalah Erigo harus membuat serial atau edisi yang jumlahnya terbatas, yang dalam jangka waktu 1 tahun hanya ada 4 edisi terbatas yang diluncurkan. Yang dimana setiap 3 bulan sekali Erigo akan launching produk limited edition yang pastinya jumlahnya sedikit dan harganya relatif lebih tinggi, akan tetapi masih terjangkau. Strategi ini dilakukan agar mencapai kepuasan masyarakat yang ingin terlihat berbeda dan tidak terlihat classy. Pastinya, dengan strategi ini bisa menjawab kebutuhan market dan minat konsumen terhadap mereka yang memberikan keluhan atas permintaan barang limited edition. Ini adalah winning solution dari kami dan tentunya barang yang dirilis akan bersifat unik, mulai dari bahannya, desainnya, serta Erigo akan memberi value lebih pada konsumen berupa sertifikat khusus yang menandakan bukti bahwa barang ini resmi dari Erigo Official Store dan akan diberi tanda tangan resmi langsung dari ownernya yaitu Muhammad Sadar. Lalu advice atau saran untuk Erigo dari kami adalah sebaiknya Erigo lebih meningkatkan strategi pemasaran mereka dan terus berinovasi
dengan cara mengembangkan desain yang lebih unik dan kualitas yang lebih tinggi untuk barang yang limited edition atau yang jumlahnya terbatas tersebut. Karena biasanya untuk konsumen penggemar produk Erigo pastinya tidak lagi terlalu mementingkan harga untuk kualitas yang lebih tinggi dan produk yang jumlahnya terbatas. Dan diharapkan Erigo bisa memulai untuk membuat official store di Indonesia dan membuka banyak cabang di Indonesia, terutama di daerah lokal. Tujuannya adalah untuk menjawab problematika konsumen yang menginginkan official store secara resmi yang bersifat offline, dan pastinya konsumen bisa go show atau melihat secara langsung kualitas dari produk Erigo tersebut. Intinya Erigo harus mempertahankan status mereka sebagai brand lokal nomor 1 pilihan rakyat Indonesia yang mampu mendengarkan saran dan keluhan dari para konsumennya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Erigo sudah mencapai atau go internasional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup, saya selaku ketua yang menambahkan sedikit saja. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang sudah membantu kooperatif dalam melaksanakan proyek ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.